Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita, yaitu kuliah filsafat dakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam sebagai agama dakwah, ya. Kita akan membahas tentang Islam sebagai agama dakwah. Mari kita awali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu makna agama dakwah. Apa makna dari agama dakwah itu sendiri, ya? Yang pertama, bahwasanya agama dakwah adalah agama yang ada tuntutan untuk menyebarkan ajarannya di dalam ajarannya, ya. Jadi agama dakwah ini adalah agama yang di dalam agama tersebut ada ajaran atau perintah untuk menyebarkan ajarannya, ya, atau doktrin-doktrinnya, atau segala hal yang diyakini di dalam ajaran, di dalam agama tersebut, ya, yaitu agama yang di dalamnya ada tuntutan untuk menyebarkan ajarannya. Nah, yang kedua, menurut Muller, bahwasanya yang dimaksud dengan agama dakwah adalah agama yang memiliki kepentingan suci untuk menyebarkan kebenaran, ya. Nih, kepentingan suci untuk menyebarkan kebenaran dan menyadarkan orang kafir yang belum memeluk agama tersebut sebagaimana yang dicontohkan sendiri oleh penggagas agama tersebut dan diteruskan oleh para penggantinya, ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan agama dakwahnya adalah agama yang mempunyai kepentingan untuk menyebarkan kebenaran yang diyakini oleh agama tersebut, ya, yang telah dicontohkan oleh orang yang pertama atau penggagasnya atau orang yang pertama mendapatkan perintah untuk menyebarkan agama tersebut. Kemudian baru dilanjutkan oleh penggantinya atau orang-orang yang mengikutinya setelah nabi pertama tersebut atau penggagas agama tersebut telah meninggal. Yang ketiga, ada beberapa agama yang termasuk agama dakwah atau missionary religion, ya, yaitu yang salah satunya adalah agama Islam, kemudian juga agama Buddha, dan yang ketiga adalah agama Kristen. Nah, ini ketiga agama ini adalah termasuk agama dakwah. Nah, sedangkan agama non dakwah ada agama Yahudi, kan agama ini adalah agama keturunan dari Bani Israel, ya. Kemudian juga ada agama Hindu dan juga Zoroaster. Nah, ini, ya, agama-agama yang merupakan agama non dakwah, ya. Tapi juga ada agama-agama yang lain, ya, yang memang merupakan agama dakwah. Nah, itu makna agama dakwah yang secara sederhana bisa kita simpulkan. Yang dimaksud dengan agama dakwah adalah agama yang di dalamnya ada perintah, ada kepentingan untuk menyebarkan kebenaran ajaran yang diyakininya. Nah, selanjutnya makna Islam sebagai agama dakwah, ya. Makna Islam agama dakwah. Nah, yang pertama, bahwasanya di dalam ajaran agama Islam diyakini bahwasanya agama ini merupakan agama dakwah, ya. Pertama, Islam sebagai agama dakwah adalah agama yang di dalamnya terdapat perintah. Ya, di dalam Islam, dalam ajaran Islam itu ada perintah dan usaha menyebarluaskan kebenaran agama dan mengajak orang-orang yang belum mempercayainya dianggap sebagai tugas suci oleh agama.
Jadi memang di dalam agama kita itu ada perintah. Untuk apa? Untuk menyebarluaskan kebenaran yang diyakini oleh agama Islam. Kebenaran atau ajaran-ajaran yang diyakini oleh agama Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Islam semula disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Islam telah dikembangkan sebagai agama dakwah. Apa buktinya? Rasulullah menyebarkan agama Islam, memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam ke negeri di sekitar Jazirah Arab pada waktu itu. Rasulullah juga mengutus utusan-utusan ke berbagai negeri dan mengirimkan surat-suratnya untuk mengajak para raja-raja memeluk agama Islam. Yang ketiga, setiap muslim telah mempunyai persepsinya, karena memang agama Islam adalah agama dakwah, maka pemeluk Islam ini telah mempunyai persepsi bahwa menyebarkan agama Islam kepada orang lain adalah kewajiban yang dibebankan kepadanya. Nah, ini makna dari Islam sebagai agama dakwah. Nah, ada beberapa dalil ya yang bisa kita rujuk untuk masalah ini, bahwasanya Islam sebagai agama dakwah. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, marra'a minkum munkaran fayughazzirhu biyadi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Sahih Muslim. Yang artinya, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemah iman. Nah, ini juga menjadi dasar bahwasanya agama Islam adalah agama dakwah yang memerintahkan kepada setiap pemeluknya ketika melihat kemungkaran untuk mencegah. Ya, dengan apa? Mengajarkan kebaikan. Ya, mengajarkan kebaikan kepada orang yang melakukan kemungkaran atau kesalahan. Nah, kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 110 juga Allah menegaskan tentang perintah untuk berbuat kebajikan, memerintahkan kepada kebajikan, yaitu dan aktivitas memerintah ini juga merupakan aktivitas dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, di dalam surat ini disebutkan juga bahwasanya manusia ini dilahirkan untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, ya, yang sesuai dengan kemanusiaan, yang sesuai dengan etika moral dan lain sebagainya, ya, yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan di dalam agama Islam, dan beriman kepada Allah, wa tu'minuna billah. Nah, ini merupakan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berdakwah.
Nah, selanjutnya tugas Rasul, ya, tugas Rasul. Apa tugas Rasul itu? Ditegaskan di dalam surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, yang benar, melainkan aku, dan sembahlah olehmu sekalian akan aku. Di sini disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, mengutus seorang rasul, mengutus seorang rasul, ya, dari kalangan sebelum Nabi Muhammad pun Allah menegaskan tentang apa yang diwahyukan kepada rasul tersebut, ya, apa yang diwahyukan kepada rasul tersebut. Dan kami tidak mengutus seorang pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak, yang benar, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya. Jadi apa tugasnya? Menyembah Allah dan memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 67, ya, menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, di dalam surat ini Allah memerintahkan untuk menyampaikan, ya, memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ya, artinya bahwasanya tugas Rasul ini adalah untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ajaran-ajaran doktrin yang diterimanya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga di dalam surat Ar-Rum ayat 47, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna, ya, fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami lakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Nah, ini juga terkait dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menegaskan tentang apa yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu apa? Menyampaikan risalah, untuk menyembah Allah, mengajarkan syariat, ya, kepada kaumnya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwasanya tugas Rasul bahkan sebelum Nabi Muhammad ini adalah menyembah Allah, memberi peringatan, mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah, untuk melakukan kebaikan. Ya, lalu bagaimana tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah sama dengan mereka? Apakah ajaran Rasulullah ini hanya untuk umatnya yang semasa dengan Rasulullah atau seperti apa? Ya, bahwasanya
tugas Rasulullah adalah menyampaikan risalah. Tugas Nabi Muhammad ini adalah untuk seluruh manusia atau seluruh alam. Artinya bahwasanya tugas Rasulullah, ajaran Islam ini bukan hanya untuk umat yang semasa Rasulullah saja. Tetapi ajaran agama Islam merupakan ajaran yang mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu apa? Yaitu menyampaikan risalah ini ya sampai hari kiamat nanti. Risalah Islam berlaku sampai hari kiamat. Ya. Risalah Islam ini sampai hari kiamat akan tetap berlaku. Ya. Makanya di dalam surat Anbiya ayat 107 Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, makna dari semesta alam, ya, rahmat semesta alam, ya, ini adalah untuk seluruh manusia. Semasa Nabi Muhammad hingga akhir zaman nanti atau sampai hari kiamat. Artinya syariat setelah Nabi Muhammad ini meninggal, yaitu tetap menggunakan ajaran agama Islam. Ya, dan tugas-tugas untuk menyampaikan risalah Islam ini dibebankan kepada umatnya, terutama kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan yang luas terkait dengan agama Islam. Yaitu siapa? Para ulama, ya, para dai, para ustadz, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah ini, ya, al ulama, ya, warisatul anbiya, ya. Ulama-ulama ini adalah pewaris para nabi yang tugasnya apa? Menyampaikan risalah Islam kepada umat Islam, ya, kepada manusia. Nah, kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Ya. Di dalam surat ini Allah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an ladzi lahu mulkus samawati wal ardh. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ini juga merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk apa? Menyampaikan risalah kepada kaumnya. Ya, aku ini adalah utusan Allah kepadamu, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Artinya di sini Rasulullah diperintahkan untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Yang menghidupkan, ya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Nah, dan berimanlah, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah ini, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Bahkan kita diminta untuk mengimani kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran diturunkan. Dan ikutilah Dia supaya kamu mendapatkan petunjuk. Nah itu. Nah ini juga merupakan tugas Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ajaran Islam ini merupakan ajaran yang diperuntukkan untuk
seluruh manusia, baik di masa Rasulullah maupun di masa setelah Rasulullah hingga akhir zaman nanti, maka Islam adalah agama universal. Maknanya apa? Yang pertama, agama Islam meneruskan agama-agama sebelumnya. Sebagaimana tadi telah kita bacakan terkait dengan firman Allah, ya, yang mengatakan bahwasanya kita diminta untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, bahkan juga kepada rasul-rasul sebelum Rasulullah Nabi Muhammad. Kita diminta untuk beriman, meyakini, ya, bahwa kitab-kitab itu adalah juga merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Dan nabi-nabi itu juga adalah nabi dari utusan Allah. Sehingga Rasulullah adalah penerus, pelanjut risalah-risalah sebelum risalah Islam atau risalah Al-Quran ini. Ya, meneruskan agama-agama sebelumnya. Yang kedua, agama Islam mempunyai sifat kelenturan. Ya, artinya karena memang agama Islam ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya di wilayah Arab saja. Maka Islam ini harus mempunyai sifat kelenturan, kelembutan yang bisa digunakan untuk semua wilayah, untuk semua komunitas, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Ya, di luar wilayah Arab. Bahkan di Indonesia, ya, lentur. Islam harus lentur, harus bisa digunakan oleh orang Indonesia, harus bisa digunakan oleh Malaysia, Barat, dan lain sebagainya. Ya. Maka Islam inilah agama yang mempunyai sifat kelenturan. Yang ketiga, dakwah Islam untuk semua orang. Sudah saya tegaskan tadi bahwasanya agama Islam adalah agama yang diperuntukkan untuk semua orang. Maka agama Islam, makna agama Islam sebagai agama universal adalah agama yang diperuntukkan untuk semua orang. Bukan hanya orang Arab saja, tetapi untuk semua manusia, baik semasa Rasulullah maupun sampai nanti, ya, maupun manusia-manusia setelah Rasulullah, bahkan hingga akhir zaman nanti atau sampai hari kiamat nanti. Nah, ini juga menegaskan tentang hal tersebut, bahwasanya Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, ya, perintah kepada Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, ini menegaskan tentang bahwasanya Rasulullah melanjutkan risalah dari nabi-nabi sebelumnya, meyakini apa yang diyakini oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penerus Nabi Muhammad adalah penerus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu bagaimana konsekuensi universalisme dakwah Islam ini terhadap peradaban umat manusia? Sebab sifat dakwah yang universal dan juga ajaran Islam yang universal ini tentu berpengaruh terhadap peradaban manusia yang akan kita bangun. Dengan dakwah menyerukan kepada perdamaian inilah umat manusia akan hidup dengan tentram, hidup dengan damai, dan hidup dengan sejahtera sesuai dengan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hendaknya dakwah ditujukan untuk membangun norma dan hukum. Ya, membangun norma dan hukum agar yang kuat tidak menindas yang lemah. Sehingga tercipta hidup yang damai. Dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, norma-norma yang ada di masyarakat, tentu ini juga bisa mengikat masyarakat untuk hidup lebih tertib, hidup dengan peraturan undang-undang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaknya dakwah ini menyeru kepada kesadaran moral manusia, ya, agar terkait dengan tingkah laku manusia yang tidak mungkin diawasi oleh hukum dapat terkendali dengan apa? Kesadaran individu. Nah, ini yang ketiga. Kemudian hendaknya dakwah ini menyeru kepada egalitarianisme, ya, atau ajaran persamaan derajat, ya, tidak ada kaya miskin, tidak ada orang yang berpangkat atau yang berpangkat, ya. Jadi semua manusia dipandang sama, ya. Kemudian emansipasi atau kita menyerukan untuk membebaskan manusia ini dari terbelenggu perbudakan, penindasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan juga yang lain-lain. Serta dakwah untuk kesetaraan gender, ya, antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya ini menjadi perhatian kita di dalam dakwah, ya, supaya memang antara laki-laki dan perempuan ini memang mempunyai hak-hak yang sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam agama kita maupun secara kemanusiaan. Nah, ini konsekuensi universalisme dakwah, ya, terhadap peradaban umat manusia. Sehingga dakwah Islam ini harus mampu menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan akhirnya apa? Menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai bahan perenungan dan juga pemikiran, coba Anda jawab untuk pertanyaan ini, ya. Apa kontribusi dakwah Islam hingga saat ini yang telah diberikan untuk kemajuan negara Indonesia? Ini yang pertama, ya. Apa kontribusinya dakwah Islam, ya, hingga saat ini yang telah diberikan untuk kemajuan negara Indonesia? Yang kedua, nah, tuliskan pandangan Anda bagaimana konsep dakwah yang mampu memberikan kedamaian dan kemajuan masyarakat Indonesia. Nah, Anda bisa menjawab tugas ini, ya, dengan menjawabnya di kolom komentar di video ini, ya. Nah, ini diantara referensi buku-buku yang Anda bisa gunakan untuk menambah wawasan pengetahuan Islam sebagai agama dakwah, ya. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.